bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada koordinator program studi pendidikan profesi guru Universitas Sultan Hasanuddin Yasa, Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD atas perannya. Baik Bapak Ibu berbahagia tentunya dan segalanya. Mari kita perdengarkan sambutan sekaligus membuka acara kita pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Sultan Hasanuddin Yasa. Kepada Bapak Dr. Haji Badullah SAG MSI, kepadanya dipersilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Selamat datang di Unbirta Kampus Jawara. Kita punya segmen terkait Unbirta Pola Jawara Indonesia. Dan seluruh mahasiswa FKI berarti maju bersama mensukseskan Pola Jawara Indonesia. Selamat datang untuk semuanya. Alhamdulillah hadir waktu dan satu bidang hadir di tari itu juga ruangan perhatian dan waktu bukan juga bidang kemasukan dan alumni baik Pak Dr. Bakat dan kita banggakan Orpodi PPG itu Murti Ayu tadi sudah menyampaikan kita untuk Bapak semuanya mahasiswa baru bagi terjadi gelombang 2 tahun 2024. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian mengikuti orientasi mahasiswa baru. Nah, dalam orientasi ini saya ingin mengingatkan saja bahwa kita semuanya telah mengabdikan diri untuk kepentingan negara, sama-sama menjalankan misi negara sesuai konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang diperlukan adalah guru-guru yang hebat. Nah, guru-guru yang hebat, guru yang menginspirasi. Kita tahu bahwa seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Bukan hanya transfer of knowledge, tapi yang jauh lebih penting adalah menjadi teladan sumber dari pelaksanaan nilai-nilai. Dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersumber dari kitab suci dan konstitusi. Kita melaksanakan Pancasila yang menjadi keunikan, menjadi modal dasar bagi pembangunan kita. Pancasila kita, sila keempat Pancasila itu menyebutkan dengan tegas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu kalau kita membaca konstitusi ini dan Pancasila yang kita lafalkan setiap hari Senin pada saat apel bendera, nah itu kerakyatan itu artinya pengasuhan. Jadi kerakyatan itu sesuai dengan prinsip pendidikan silih asuh. Jadi silih asuh itu berarti kita satu dengan yang lain saling membantu untuk tumbuh dan berkembang. Itu kerakyatan.
dan semua nabi itu sama seperti semua ulama, semua teman keagamaan juga adalah kendala. Yang kendalanya adalah sebuah dipimpin oleh hikmah. Nah ini dia. Jadi guru adalah seorang ilmuwan pendidik. Jadi guru itu ilmuwan pendidik, bukan ilmuwan biasa. Ilmuwan pendidik. Karena setiap guru pasti menguasai konsep berpikir dan pengembangan ilmu. Nah ini yang dimaksud dengan hikmah. Jadi Luqman sebagai contoh itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa hikmah. Maka disebut dengan Luqman dari Hakim. Luqman yang memperoleh pencerahan dengan hikmah. Nah, kita semua ini Bapak Ibu adalah ilmuwan pendidik. Maka pasti kita memiliki hikmah. Nah, hikmah itu sumbernya dari kitab suci dan konstitusi. Nah, alhamdulillah sekali lagi kita sebagai pelaksana konstitusi. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, Bapak Ibu, tidak cukup dengan silih asuh, kita juga silih asah. Silih asah artinya saling menguatkan ketajaman berpikir kita. Jadi pikiran kita menjadi cerdas. Musyawaratan itu, musyawarah itu berarti adu gagasan, ya. Ada adu gagasan itu, ada argumentasi, ada bukti dan seterusnya. Siswa-siswa kita dilatih oleh para guru untuk senang bermusyawarah, senang berdiskusi, ilmu tumbuh berkembang melalui diskusi. Saya berilmu ilmu data, gitu ya kan? Nah, jadi, nah ini kita juga dulu mengenal ya Bapak Ibu yang sudah senior cara belajar siswa aktif. Nah, CPSA itu sebenarnya mengamalkan Pancasila itu permusyawaratan. Nah, kita mengenalnya sekarang atau jadi itu itu sebenarnya permusyawaratan. Nah, kemudian perwakilan. Nah, sistem perwakilan itu adalah sistem gotong royong. Sistem gotong royong itu dalam pembelajaran kita sebut project based learning. Jadi kita pembelajarannya tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, jadi kita semua hadir kesempatan ini untuk orientasi motivasi dan mengingatkan pedagogi Pancasila, pedagogi berdasarkan konstitusi yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan itu harus pendekatannya silih hasil kelihatan, silih asah permusyawaratan dan silih asih itu perwakilan. Kita tidak cukup dengan kuat rasa kita, tapi juga harus cerdas pikiran kita dengan mencipta dan jangan lupa kepada akhirnya semua yang kita ajarkan kepada peserta itu kita harus lanjut dalam tindakan-tindakan kita. Tindakan mereka dalam bentuk pola ya kita menghasilkan karya untuk bangsa kita. Saya kira itu selamat datang sekali lagi para jawara peradaban Indonesia. Ya, jadi semua mahasiswa Untirta disebut sebagai jawara peradaban Indonesia. Mari kita sukseskan bareng-bareng Sekolah Jawara Indonesia. Dimanapun kita bertugas, kita harus menginspirasi dan berkontribusi untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di tempat kerja. Pada akhirnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan orientasi masyarakat MKIP dinyatakan dimulai. Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongan
berbakat untuk kita semuanya terus sukses dan berbakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya, sambutan acara kita pada ini kepada Dekan Fakultas Guru Universitas Sultan Hasanuddin, Dr. Haji MSI. Itu adalah salah satu dek yang mencetuskan Jawara Indonesia. Tidak ada yang membuat Indonesia, hanya beliau yang membuat dan mencetuskan sekolah Jawara Indonesia. Nanti Bapak Ibu semua kalau tuh yang nanti menanyakan yang mana yang membelah Jawara Indonesia, di semuanya juga pada begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk akhirnya agar kita berjalan dengan dan Bapak penuh dengan keberkahan, Bapak Ibu juga mengikuti dan mendapatkan bagus dan semuanya. Maka dari itu selanjutnya yakni doa yang akan dibacakan oleh Bapak Febri kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa dan menundukkan kepala serta mengadakan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan pada berikan serta keriduan lewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala sayyidina awalin wal wasalim wa kulli sahabat rasul azim. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan yu'ab innahu mazidah. Dan alhamdu kama yanda jalali wajib wajib sultan. Umma sholli salatan min jamil hajat. Tohirna biha min jamil hajat. Wa titorna biha. Wa tarfauna ya inda ta'ala darajat. Wa Rasulullah ya min fil hayati wa badal matika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidayya wa kama rabbana sidora. Li jamil muslimin wal mu'minina wal al ahya'i amwas innaka sabu jibu da'wah wa qadiyal rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rahmatan fid din rahmatan fil jasad rahmatan fil ilmi wa fil rizki wa tawbal maut wa rahmatal maut wa maghfiratan maut. Allahumma alina fi syukuratil maut wa najatan lana ri'afalil Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan. Rabbana tasanu alim wa inna kana tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina wa qurrata waj'alna lil muttaqin. Rabbana dzalamna wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzatal amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya Rabb. Semoga yang tadi sudah dibacakan oleh Allah, kita dapatkan syafaat dan keberkahannya. Semoga dan melaksanakan kegiatan Bapak Ibu semua, semua pada lulus semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara kita foto bersama. Untuk itu Ibu semua mohon untuk mengaktifkan kameranya, jangan sampai di kameranya. Dan resennya mohon gitu ya. Itu ya
resen itu apa diajukan ke atas warna kuning. Mohon untuk bagi Bapak Ibu yang tidak kan kameranya kan nanti mengikuti agak susah Anda. Mohon untuk kerjasama Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kamera. Bapak Ibu, kita Bapak Ibu. Yang penting muka yang tampan dan cantiknya itu gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Yang lainnya belum. Oke, mana kita? Oke, siap Bapak Ibu. Mulai. Slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Slide dua. Mohon Ibu Rosti senyumnya dibuka. Walaupun ini dua, oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Nah, begitu, Bu. Ayo. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Fakultas Agronomi Ilmu Pendidikan Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih pada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil 3 atas kehadiran pada pembukaan orasi PPG guru tertentu di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik, terima kasih, Pak Dekan. Oke, baik semua. Acara kita pagi hari ini didukung dan oleh Ketua PPG, disupport oleh FKIP Untir, disupport oleh Ibu guru hebat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua pada begitu ya. Lapor diri gimana ya gitu ya. Lapor diri hanya lewat web ya dan tanpa diklik yang ada di SIM PKB-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib mengklik PKB-nya gitu ya, masuk ke link web yang di LPTK gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk sabar gitu ya. Karena kami di LPTK kita Sultan Agung Tirtayasa ini sangat kaget juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi 2060 lebih gitu ya yang sudah disampaikan oleh Ketua PG. Tadi gimana tuh Bapak Ibu 1000 lebih begitu ya. Bapak Ibu ngomong satu persatu 1000 lebih begitu ya. HP kami blank gitu ya. Jadi untuk kami satu persatu mohon untuk bersabar Ibu. Kami pasti akan balas WA ataupun komunikasi Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua ada informasi, pastikan kesediaan dan lapor diri itu sudah selesai di SIM PKB dan yang ada di web LPTK. Sekali lagi, saya pastikan kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu agar cek kesediaan dan lapor diri LPTK di SIM PKB, gitu ya. Jadi mohon tuh Bapak Ibu semua mohon begitu ya, dicek gitu ya. Kemarin yang nanya, kok saya belum bisa dibuka? Mohon bersabar. Jadi semuanya berproses, gitu ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan di hari ini nanti Bapak Ibu wajib mengikuti orientasi. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti orientasi, nanti Bapak Ibu mengikuti nya juga nanti bingung. Ya. Nah pada pagi hari ini kita apa namanya Bapak Ibu
mengikuti materi pagi hari ini. Nanti ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama oleh koordinator studi PPG dan yang kedua oleh dosen P. Tirta, oleh Lili, nanti di Pajarudin gitu ya. Nanti Bapak Ibu semua yang pertama nanti materi tentang kebijakan pendidikan profesi guru yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Ketua PPG. Mohon untuk Bapak Ibu begitu ya, simak, mendengarkan, mencatat begitu ya. Yang di perjalanan mohon untuk berdulu gitu ya. Yang sedang naik pesawatnya sudah dulu gitu ya. Yang naik angkot mohon angkotnya juga untuk berhenti dulu gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu semua ya. Yang belum aktifkan kameranya mohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, nanti Bapak Ibu semua kalau di kolom chat di situ dari mana gitu ya. Nah, nanti akan diberikan link absen oleh kami gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti isi presensinya. Dan wajib mengikuti, nanti harus ada bukti Bapak Ibu mengikuti kegiatan orientasi pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, ikan cepat, ikan lurus, lebih cepat, lebih lurus. Untuk itu, mari kita dengarkan materi tentang kebijakan pendidikan profesi guru yang akan disampaikan langsung oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ibu Dr. Murti Ayu Wijaya PD, apakah sudah hadir, Bu? Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sedang ada gangguan ya, jadi harus mempersiap begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, apa namanya? Bapak Ibu semua adalah guru yang hebat gitu ya. Dan mohon untuk Bapak Ibu semangat mengikuti PPG ya. Karena ini yang dinanti dan yang ditunggu-tunggu. Bisa bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya, Pak Lili? Saya pengen dengar nih, dari mana nih ya? Kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini siapa lagi? Mohon kalau Bapak Ibu namanya Bapak Ibu, jangan namanya PPG gitu ya. Nama Bapak Ibu. Dia masuk ke Izin. NTT. dari Barat. Surabaya. Dari Jakarta. dari Bengkulu. Jawa Tengah, oke. Sumatera, oke. Jawa Timur, coba dari Kalimantan, ada nggak Kalimantan? Situbondo, Pangaran, oke. Jawa Tengah, Jawa Barat, Bawang, Jayapura, oke. Lampung, Maluku, oke. Sumatera, oke. Pagi kita keliling Indonesia nih. Oke, Aceh hadir. Aceh, oke. Purwakarta, Riau hadir. Oke. Oke, stop. Stop, Bapak Ibu semua. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu semua, apa harapannya mengikuti PPG? Apa harapan Bapak Ibu semua mengikuti PPG? Apa harapannya mengikuti PPG Bapak Ibu semua? Oh, hadir mulu Bapak Ibu. Nggak mau lulus begitu. Bilang, saya mengikuti PPG pengen lulus gitu ya. Oke. Dapat ilmu, dapat sertifikat, gitu. Ada yang jujur nih.
dapat sertifikasi gitu ya. Sini. Oh, oh. Benar. Maul. Seribu. Oke, Bapak Ibu semua. Oke. Lulus. Sama ilmu mendapatkan sertifikat pendidik. Oke. Lulus. Semoga dapat kami Garut. Mendapatkan tunjangan. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon untuk Bapak Ibu semua mengikuti, begitu ya. Nanti Bapak Ibu semua takut nanti bingung pelaksanaan PPG karena tahun ini ataupun angkatan ini berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua eh, tidak ada pembelajaran tentang pendalaman materi, gitu ya. Bagaimana tentang perancangan pembelajaran, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya belajar secara mandiri. Untuk itu Bapak Ibu semua nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Ketua PPG mengenai tentang kebijakan PPG. Kenapa sih PPG ini bisa berubah, gitu ya, ajarannya dari yang dulu sampai yang sekarang, gitu ya. Apa sih yang berubahnya? Apa sih nanti yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu mengenai PPG, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh nanti interaksi dengan narasumber kita, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita ini ya, apa namanya, aktifkan dulu kameranya. Katanya Wahyu orang mana? Ngobrol aja yang kencang. Oke, Bapak Ibu, apa namanya, mohon untuk mengaktifkan kameranya nih.
Boleh dicek di semua di dua akunnya. Apakah nampak? Kata dengar? Cek ya. Satu, dua, tiga. Dengar kah? Di cek cek. Halo? Di akun satunya? Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan materi kebijakan PPG dalam jabatan ini akan dijelaskan dan PPG PPG bagi guru guru tertentu tertentu. mana yang akan menjelaskan secara langsung yakni koordinator program studi pendidikan profesi guru. Kepada Ibu Dr. Murti Ayu Wijayani, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya ingin ini dulu ya, apa namanya, checking dulu ya. Bapak Ibu kalau mendengar suara saya, boleh dong memberikan reaction ya. Karena ini dua akun, saya pastikan teman-teman semuanya mendengarkan saya ya. Kalaupun tidak jelas untuk akun yang satunya, teman-teman boleh streaming di YouTube. Nampaknya suaranya bisa lebih jelas lagi. Mungkin bisa disetting yang speaker yang terlihat juga. Udah disetting begitu, Om Ijal? Speaker Hudso. Udah. Aman. Ini jangan mulai coret-coret ini. Bapak Ibu tolong tangannya ya, nggak usah coret-coret ya. Oke, kita mulai. Ijal, share screen-nya hilang yang ini, this one. Kita mulai ya. Jadi untuk hari ini orientasi Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya sudah uh, lapor diri ya, sudah lapor diri, sudah klik bersedia, harusnya sudah karena link WA grup yang didapatkan oleh Bapak Ibu itu ketika Bapak Ibu semuanya sudah klik lapor diri. Jadi kalau misalnya semalam, update semalam ada 200 yang belum lapor diri, mudah-mudahan sampai 12 atau 00 tadi pagi, dini hari, mudah-mudahan semuanya sudah lapor diri. Baik, ada dua materi kali ini pada orientasi Bapak Ibu. Jadi namanya orientasi itu harapannya Bapak Ibu jadi siap mengikuti perkuliahan PPG bagi guru tertentu. Ini masih belibet. Biasanya ngomong dalam jabatan, sekarang PPG bagi guru tertentu. Jangan sampai bagi guru tak tentu ya. Ini bagi guru tertentu artinya buat Bapak Ibu guru saja yang dipanggil, bukan yang lainnya. Nggak usah juga share itu. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti orientasi ini adalah Bapak Ibu, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan juga jokinya yang nanti mengerjakan tugas Bapak Ibu. Nggak boleh ya, dilarang.
Oke, untuk materi yang pertama terkait transformasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu ya, dalam kita biasa mengenalnya PPG dalam jabatan. Materi ini uh, Dirjen GTK. Jadi Bapak Ibu memang menjadikan khusus di pemerintah. Mau diapain sih? Itu ya, belum sertifikat. Mau udah aja disertifikat memastikan bahwa guru menjadi guru profesional ya, mudah-mudahan tetapi memastikan bahwa guru betul-betul eh, menjadi guru melalui pembelajaran oleh Pak Indra, kemudian dekan kami yang sangat berapi-api ya dengan sekolah Indonesia. Beliau senang sekali kedatangan Bapak Ibu semuanya di Sekolah Jawara Indonesia menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, jadi Bapak Ibu sampaikan Bapak itu tuh jadi prioritas, menjadi prioritas oleh pemerintah ke dalam program prioritas. Sebelah sini juga saya harus share lagi Mas, boleh next. Ini jangan punya nggak dapet ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di next ya. Ya, untuk mendukung Merdeka Belajar. Ini banyak sekali hal-hal atau episode-episode yang diluncurkan oleh Mas Menteri ya, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Dan misalnya yang pertama ada transformasi kepemimpinan pendidikan. Kemudian di sini ada transformasi PPG Prajabatan, kemudian pengembangan ekosistem belajar guru. Dan di sini Bapak Ibu semuanya urusannya adalah guru ya. Dan yang kalau lihat di atapnya itu memang tujuannya untuk mencapai mahasiswa kita, siswa-siswa kita mencapai profil pelajar Pancasila. Dan di sini dicapai melalui tiga visi utama. Yang pertama menjadikan profesi guru menjadi lebih bermartabat pemimpin ya, dan sebagai ahli pendidikan. Ini memang tidak mudah. Jadikan kita semuanya menjadi sebagai pemimpin pembelajaran bagian transformasi pendidikan. Pembelajaran atau instansi ya itu bukan berarti tetapi karena guru pun di kelas itu ini ada anak yang karena mungkin tidak apa namanya yang lain itu saja membuat berikutnya dengan tiga visit yang yang ketiga dengan menghidupkan gotong royong guru dan pendidikan yang uh, dan saling menguatkan. Ya. Bapak Ibu mengapa sih kita masih pendidikan profesi ini modelnya timbang guru lulus PP dan guru yang pensiun nih. Jadi tingginya jumlah belum memiliki sertifikat. Sertifikat. Kemudian adanya penuntasan sertifikasi guru itu prioritas nasional dari Joko Widodo ya di sini. Input guru bersertifikat PPG Prajabatan belum mengisi kekosongan guru di daerah. Dan yang mengapa kita perlu ada pendidikan, jadi belum terbentuknya pendidikan guru yang profesional di setiap daerah. Jadi kalau Bapak perhatikan di apa namanya di gambar ini bahwa guru itu yang keluar artinya yang tugasnya itu masih masih lebih banyak. PR next. Boleh? Oke. Dan ini adalah trennya ya, Bapak Ibu. Transformasi PPG diwujudkan melalui Permendikbudristek 19 tahun 2020. Ini baru dikeluarkan. Jadi, kalau disebutnya munculnya Permendikbudristek tahun 2024 tentang maka kita mengenal adalah PPG bagi calon itu dulu PPG Prajabat, kemudian PPG bagi guru. Ini yang Bapak sekarang adalah PPG bagi guru tertentu. Itu banyak pasti ya masuknya PPG calon guru. Kan nggak bisa ya wong link untuk lapor diri aktifkan yang calon guru saat mulai awal lapor diri. Yang calon guru itu untuk yang jabatan Bapak Ibu sendiri biar Dalja Mendikbudristek Dikti 12 tentang pendidikan guru maka menjadi bagi guru tertentu. Berikutnya.
Oke, yang pertama kita tidak usah calon guru ini ya dulunya disebutkan itu yang calon guru satuan pendidikan mereka sekarang juga sedang diri mereka daftar di Dapodik. Kalau udah nih, kalau mereka belum jadi calon guru belajar secara luar kampus 2 semester. Berikutnya adalah PP guru tertentu atau PPG dalam di sini uh, ini adalah satu guru belum punya serdik. Misalnya ada guru penggerak serdik itu jadi sasaran pada PP guru tertentu dan di sini mereka hanya menggunakan saja, tidak mengikuti kalau Bapak Ibu guru mengikuti pembelajaran secara mandiri. Guru yang telah menyelesaikan guru sebagaimana yang bukan GP dan juga bukan guru ex-PLPG. Nah, ini adalah Bapak yang C ini. Nah, jadi aktif pada 2023-2024. Kabarnya kita sudah menunggu ratusan tahun ya. Mungkin kita udah macam-macam, ibunya udah lama kali ini baru alhamdulillah. Habis itu TK-nya belum jadi. Aduh. Oke. Yang semua di sini udah beres ya. Kemudian ada lagi guru sambil baca chat tua. Oke. Senior ya. Alhamdulillah dipanggil. Ya, jangan sampai nggak lulus. Eh, biar merasakan tunjangan. Kemudian guru yang berasal dari jabatan fungsional lain yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini belum masuk kuota ya. Guru yang sudah memiliki serdik ingin menambah serdik yang sudah sertifikat yang satu pengen nambah kata Bung satu aja ya Allah susah banget ini ada mau nambah satu lagi tapi ini belum termasuk ya Bapak Ibu memang eh, ini prioritas yang dilakukan oleh kita adalah yang C yang Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kelebih misi bagi guru tertentu. Mas Febri kan satu slide. Nah, iya dia. Jadi apa sih misinya? Kurang satu lagi? Satu lagi misi PPG. Oh, udah stop. Misi PPG bagi guru tertentu. Itu apa sih? Kenapa sih? Jadi sampai di sini kalau tadi saya menyampaikan 2000 toh. Ibu banyak banget apalagi di seluruh Indonesia. Jadi misinya adalah percepat penuntasan sertifikasi yang dilaksanakan ya. Misinya itu buat mempercepat. Udah sih ya lulusnya semuanya tersertifikasi. Jadi yang pertama meningkatkan kesejahteraan guru. Pak Ibu biar mendapat sertifikasi, biar nggak mikir habis ngajar kita gimana gitu ya. Karena apa? Biar lebih fokus pada pembelajaran murid. Berikutnya, mendorong penataan guru di semua daerah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang semuanya tersertifikasi, semua daerah tidak ada daerah yang. Berikutnya, memberikan akses pembelajaran mumpuni untuk mewujudkan yang berpusat pada murid. Dan pastinya harapannya isinya membentuk sistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Ini maaf saya di pedalaman Papua yang tidak distrik, mohon izin dari Zoom. Oke, siap. Uh, uh, nggak masalah, ada di YouTube ya. Jadi nanti kalau betul-betul tidak ada listrik, kemudian harus live Zoom, masalah, nanti boleh di YouTube masih ada. Jadi dicari orientasi PP bagi guru tertentu untuk nanti uh, uh, bisa dilihat. Pada gambarnya, saya sudah yang di sini. Sudah ya? Harusnya sudah ya. Oke. Sudah. Mungkin tertentu ya. Oke. Baik. Sudah ada. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini dia perbaikan jumlah guru bersertifikat pendidik. Jadi, Ibu ini dari tahun 2019 ini. Kalau diperhatikan, memang pemerintah tidak pernah memberikan ya. Jadi, selalu ada program menuntaskan guru-guru agar semuanya bersertifikasi, agar semuanya bersertifikat pendidik. Presentasi guru sertifikat pendidik itu cenderung menurun. Bapak Ibu perhatikan, yang saya yang lulus
warna biru, yang tidak lulus itu terang ya, dan yang warna kuning itu yang pendek. Jadi presentasi eh, sertifikat pendidik itu cenderung, kenapa? Jumlah guru yang pendek itu lebih besar daripada jumlah lulus PPG di setiap tahunnya. Nah, jadi harapannya ada PPG itu, transformasi PPG harapkan dapat menuntaskan sertifikat guru tertentu atau eh, sertifikasi dalam jabatan. Jadi trennya menurun. Hanya dengan sekarang transformasi masih dengan Bapak Ibu yang jumlahnya ini, dengan sistem pembelajaran yang baru ini, harapannya kekurangan kekurangan pendidik bersekolah dapat dituntaskan ya, dapat diselesaikan. Berikutnya, ya. Di sini Bapak Ibu, maka perlu nih ya penyesuaian sertifikasi guru tadi sudah saya sampaikan. Jumlahnya itu menurun ya yang bersertifikasi. Jadi perlu penyesuaian sertifikasi guru. Di sini ya kita tahu bahwa guru berkualitas dengan perilaku ya. Perlu nih harus ada pengukurannya, harus ada penilaian yang dapat menilai kualitas secara komprehensif. Jadi dan kompetensi guru harus dilakukan secara komprehensif, komprehensif di aspek kualitas guru. Next. Ya, apa sih sistem penyelenggaraan program PBG yang berfokus pada perolehan sertifikat baik guru tertentu yang lebih efisien? Jadi Bapak Ibu sebelumnya antrian penyelesaian bagi guru mencapai lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, makanya tadi Bapak Ibu ratusan tahun ya menunggunya. Nah, sekarang setelah ada transformasi PPG, Kemendikbudristek berkomitmen menuntaskan sertifikasi 1,6 juta guru dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang saya belum dipanggil, sampaikan sebentar lagi akan dipanggil ya. Sebelumnya seleksi administrasi dan itu sebelumnya ya, sebelum tahun ini. Nah, sekarang hanya verifikasi administrasi. Semua yang memenuhi persyaratan administrasi memiliki serdik mendapat kesempatan yang sama mengikuti PPG. Ibu diminta untuk update profil, betul, Om Ijal ya. Harus update profil yang ada di SIM PKB. Nah, di situ jangan sampai biodata tidak diupdate oleh Bapak Ibu. Berikutnya, sebelumnya pembelajaran secara luring dan daring ditempuh selama 1 semester ya, beberapa bulan. Nah, di sini sekarang sudah transformasi, apa yang Bapak Ibu lakukan pembelajaran mandiri secara daring melalui platform pembelajaran yang ditempuh kurang dari 1 semester. Beberapa bulan saja Bapak sudah selesai dan di situ menggunakan PMM ya secara mandiri. Materi uji kompetensi lebih ke substansi mapel, jadwal UKOM yang tidak tentu. Sekarang setelah transformasi PPG, uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan PPG dan pengalaman mengajar. Karena Bapak Ibu sudah lama mengajar, udah mengerti seperti apa sih. Jadi menghadapi beberapa hal itu pada saat ujian itu muncul. Jadi harapannya lebih mudah, Bapak Ibu lebih bisa mengerjakannya. Kemudian uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan kesiapan. Oke, silahkan. Ada loh ternyata daerah yang seperti tadi saya contohkan, untuk internet itu nyambung putus nyambung kayak hubungan siapa ya. Itu susah sekali sinyalnya. Jadi ada nih solusinya, ada awan penggerak ya sebagai solusi bagi daerah khusus dan daerah terkendala jaringan internet. Nah, jadi dibutuhkan satu wadah yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar guru untuk melakukan kolaborasi dengan guru yang lain dan diaksesnya secara offline, tetap bersinergi dengan platform Merdeka Mengajar sehingga kesempatan dan materi yang sama bisa diakses guru baik di daerah reguler maupun daerah khusus dengan kendala jaringan internet. Jadi ada awan penggerak, bukan awan beton ya, itu awan penggerak. Awan penggerak ini diharapkan menjadi solusi dalam rangka pemerataan dan mutu layanan pendidikan serta jamin keadilan atau equality antara perguruan antara ini kok tenaga kependidikan ya khusus dan atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet daerah yang lain. Ini saya sambil melihat chatnya. Iya Bu, benar. Jadi kalau kegiatan online begini harus
kota dulu. Ya biar ada alasan ke kota ya, habis ini boleh mampir ke mall atau ke toko ya. Next. Nah, ini kelewatan Ibu Ayu nggak? Iya nih. Yes, sebentar. Ini dia. Rencana piloting PPG bagi guru untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di undangan Bapak Ibu kan PPG ini ya, apa namanya? Piloting ya, program piloting. Nah, jadi memang tidak semua LPT menyelenggarakan Bapak Ibu, makanya disebutnya piloting ya. Jadi menjadi piloting dulu. Tidak semua LPTK menyelenggarakan untuk dilihat seperti apa. Dan sekarang adalah piloting tahap kedua. Piloting pertama berjalan lancar. Artinya sudah oke. Makanya Bapak Ibu dipercepat mengikuti piloting PPG yang kedua. Apa itu piloting PPG bagi guru tertentu? Next. Ya, piloting PPG bagi guru tertentu, pelaksanaan PPG bagi guru tertentu skala yang lebih kecil. Artinya memang tidak semuanya, sekarang masih diuji coba piloting dulu. Sejumlah 589.589 guru tertentu telah lulus seleksi administrasi pada tahun 2023 dan pengumuman lebih lanjut. Jadi karena penuntasan PPG bagi guru tertentu secara masif melalui pembelajaran mandiri sudah disampaikan ke publik. Oleh karena itu, sebagai persiapan dalam pelaksanaan PPG guru tertentu secara masif, perlu piloting. Bapak Ibu sekarang sekitar 120.000 ya. Kemarin sama dengan yang PPG piloting yang pertama, nanti lebih masif. Segini masih kecil ya pemirsa. Jadi nanti sebentar lagi akan lebih masif lagi. Ini piloting masih bagian kecil, nanti masif akan lebih banyak lagi. Dan tujuannya itu untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara masif. Jadi Bapak Ibu tuh harapannya ikut piloting PPG ini untuk dilihat sejauh mana sih efektifannya, efektivitasnya seperti apa, kemudian apa sih kendala-kendala yang terjadi, sehingga ketika sudah siap, oke, maka PPG bagi guru tertentu secara masif akan dilaksanakan. Next. Berikutnya adalah kriteria pemilihan sasaran peserta dan wilayah piloting. Jadi kriteria sasaran peserta ternyatakan memenuhi persyaratan administrasi pada tahun 2023 yang Bapak Ibu sekarang. Jadi memenuhi seluruh syarat peserta PPG. Peserta dipilih berdasarkan pemeringkatan usia dan riwayat terdata di Dapodik. Makanya ada yang sudah 100 tahun, 80 tahun menunggu, 20 tahunan menunggu, 17 tahun menunggu. Kemudian jumlah peserta diambil dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 38 provinsi. Jadi makanya Bapak Ibu dari yang ikut di LPTK Untirta dari banyak provinsi ya. Untirta ada di mana? Kepanjangannya jangan Universitas Anjeng ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kalau kita ngerti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, singkatannya Untirta. Itu di Serang, Banten. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lagu Antara Anyer dan Jakarta, itu sebenarnya judulnya Serang sih ya. Jadi antara Anyer dan Jakarta, Bapak Ibu tuh ketemu Serang dulu. Berikutnya kriteria pemilihan wilayah. Memiliki jaringan internet yang memadai dan berasal dari satuan pendidikan yang berada di sekitar ibu kota provinsi, kabupaten, kota, dan ini non dasus. Jadi untuk yang betul-betul susah banget sinyalnya, saya tadi juga perlu cek nih. Mungkin Papuanya seharusnya Papuanya masih Papua kota kabupaten, bukan yang non daerah khusus. Karena teman-teman mengakses PMM-nya masih menggunakan internet ya, harus harus menggunakan internet teks. Berikutnya adalah data kandidat peserta PPG bagi calon guru. Jangan dicoret-coret dong, Bu, Bapak Ibu, tolong ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini guru belum tersertifikasi 1.599.889. Ini kalau uang ini saya bisa cepat nyebutin. Ini kalau angka ini rada-rada. Yang sudah S1 tuh 1.003.171. Belum S1 295.718. Bapak Ibu tanya kok belum S1 sih? Memang ada masih ya. Kemudian lulus seleksi PPG 2023 589 angka cantik 589.589, belum seleksi PPG 713.582. Nah, yang sekarang Bapak Ibu mengikuti program piloting PPG 61.853. Berikutnya 527.736 peserta.
biar cepat selesai. Ya, ini dia next. Ini tadi saya sampaikan sebenarnya kriterianya apa sih pemilihannya? Tadi berdasarkan usia, eh, apa namanya jenjangnya, kemudian berdasarkan kepegawaiannya. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan eh, yang ada di 38 provinsi berdasarkan bidang studinya, di sini yang paling banyak adalah PGSD. Tadi sini 930. Bapak Ibu perhatikan seluruh Indonesia yang menjadi peserta piloting PG yang guru sekolah dasar 45.056 ya. Memang paling banyak ini guru SD ya, karena harus mengajarkan semua mata pelajaran ya. Yang berikutnya adalah PJOK. PJOK sampai 2.944. Dan Bapak Ibu bisa melihat, jadi memang Big Five-nya itu masih di PGSD, PJOK, IPS, PG PAUD, Ekonomi, dan termasuk IPA lumayan banyak ya, sampai PG-nya. Jadi selesai deh. Aku stop share. Boleh stop share? Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, um, tadi sudah disampaikan terkait kebijakan transformasi PPG ya, bagi guru tertentu. Jadi teman-teman semuanya nanti harapannya setelah orientasi dan LMS bisa diakses, nanti bersama dengan setelah saya ada Bapak Lili yang akan um, menerangkan ya, akan mendiskusikan terkait alur pembelajarannya seperti apa sih, kalau pakai PMM itu gimana sih. Nah, nanti akan secara lebih jelasnya dengan Bapak Lili ya. Harus tanya, kalau ada 2.000 peserta ada 2.000 pertanyaan. Kemudian sampai 2 hari. Ini kenapa tulisannya kebalik ya kalau di saya? Enggak ya? Oke, demikian dari saya Bapak Ibu semuanya. Apakah kita ada Q&A sekarang atau setelah Pak Lili? Sekarang jam berapa? Nanti aja ya, udah setengah 11 soalnya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Mari kita berikutnya dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lili. Terima kasih. Kembali ke MC, apakah MC-nya masih ada? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Mutia Widianti MPD atas penjelasan mengenai tentang PPG guru tertentu. Tadi Bapak Ibu semua sudah mendengarkan begitu ya tentang kebijakan-kebijakan bagi guru tertentu. Jadi Bapak Ibu semua mohon untuk dilakukan tadi untuk mengganti profil yang ada di SIM PKB-nya gitu ya. Jadi langkah pertama tuh Bapak Ibu semua mengganti di profil di SIM PKB wajib harus diganti gitu ya, dibetulkan. Nah, baik Bapak Ibu semua, kita lanjut nanti untuk Bapak Ibu semua untuk sesi tanya jawab boleh nanti di sesi selanjutnya. Untuk sekarang kita melanjutkan Ya, materi selanjutnya yang akan dipaparkan ataupun dijelaskan oleh dosen FKIP Untirta, di mana nanti beliau yang akan menjelaskan tentang materi selanjutnya kepada Bapak Lili Fajarudin. Apakah sudah bergabung Pak Lili? Halo, Pak Lili? Halo, Pak Lili? Ya, halo Pak Indra. Terdengar Ya, suara saya Pak? Ya, terdengar. sebentar Pak Indra ya. Ada waktu. Materi Baik. ini. Ya, kalau ini pakai 2 tahun ya. Oke, baik, makasih.
Baik ya, Ibu Bapak ya, nanti isi pertanyaan lah nanti saya sampaikan ini baru Ibu Bapak saya persilahkan akan mungkin untuk bertanya. Ya, sebentar ya. Ya, silakan yang ingin ke toilet ya bisa ke toilet terlebih dahulu. Itu di panduan. Ah, ini dulu. Selamat pagi Bapak semua. Terdengar suara saya, Bapak? Jelas? Jika jelas, bisa terdengar atau jelas di chat ya. Baik ya. Ya, Bapak semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nah, PTG bagi judul tertentu ya. Saya sudah membaca di panggilan PNM untuk penyidik akan tetap apa menjelaskan secara ringkas saja bagaimana panggilan deklarasi pendidik ini karena ibu bapak yang saya bapak ini kemarin ada yang diri tetapi tadi yang di ketua ya buat mengisi di PPJ atau di apa namanya guru yang mengisi ya, sampai dengan saya share ini sekali yang telepon ya, Bapak terkait dengan apa namanya titipan PMN di sini yang harus tulis bawahnya ya, tadi, ya. Lalu untuk petinggi tertentu ibu dan bapak adalah mahasiswa yang guru yang terdaftar secara tadi sudah dijelaskan oleh ibu Andi. Jadi ibu bapak di sini ibu bapak yang itu adalah melakukan ya, klikkan di akun SIMPEK kamu ya itu yang kemudian ibu bapak mengisi data yang ada di SIMPEK tadi sama ya yang harus saya. Kemudian yang lapor diri di LPT ya. Nah, lapor diri di LPT itu masih bisa kita bantu, bisa kita perpanjang. Nanti kita akan melapor terkait data siswa yang sudah lapor LPTK kita. Akan tetapi jika siswa belum melapor diri sampai dengan tanggal 28 ini ya,
Agustus, hari Rabu, otomatis ibu bapak bisa kami bantu verifikasi ya mahasiswa PPG Guru Tertentu 2 ini. Maka kemarin dengan persyaratan dan sebagainya diri yang ada di perbaiki. Ya. Tapi yang lebih adalah ibu bapak harus mengerjakan di akun SIM PKB ibu bapak semua, karena itu akan muncul di akun APTK PPG untuk ya. Kemudian selanjutnya ya bapak nanti akan melakukan pembelajaran mandiri kan, dengan mengerjakan 3 modul ya. Kemudian mengerjakan post test, setelah itu mengerjakan jurnal. Harus diingat pembelajaran itu bukan jurnal, contohnya misalkan aktualisasi Sinta atau Scopus misalkan, beda, ini jurnal pembelajaran. Jadi tolong nanti dibaca dengan seksama ya, perhatikan baik-baik karena banyak sekali kejadian di itu pusing gara-gara pembelajaran. Jurnal yang harus Sinta 4, Sinta 2 ya, Sinta 1 sebagainya. Jadi pembelajaran silahkan nanti dibaca ya. Nah, setelah juga mengerjakan jurnal pembelajaran, nanti akan dilanjutkan mendaftar UKPPG ya. Setelah UKPPG, ibu bapak akan apa namanya, mengikuti UKPPG. Ada ujian lingkungan ya, itu. Lalu belajar guru PMM ya. Ibu bapak mungkin di si PMM-nya itu banyak yang belum sinkron ya. Jadi tunggu saja. Masih proses sinkronisasi. Ya. Jadi ada yang sudah, ada yang saya kan ibu-ibu panik. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah panik. Kenapa saya belum? Kenapa belum? Ya. Jadi nanti tolong ditunggu saja. Ya. Sinkronisasi. Kemungkinan di apa namanya ini ya masih proses sinkronisasi. Nah ini untuk apa namanya modul ada 3, ada topik 2, topik N, kemudian tes, jurnal pembelajaran, KPPG ya, yang sudah dijelaskan. Kita lanjut ya. Ini apa namanya alur sertifikasi pendidik di PMM ya, menggunakan masuk ke PMM dengan belajar ID ya. Nah, kita memang akun belajar ID-nya ada 2, ada proses untuk validasi. Itu ada 2 akun belajar ID ya. Nanti di sini kita caranya bagaimana untuk konfirmasinya. Saya rasa ini sudah bisa ya. Ini masuk ke PMM menggunakan akun ID ya. Kemudian pilih apa namanya menu sertifikasi ini. Yang ini ya. Kita masuk ke PMM. Tampilannya seperti ini. Ya, bisa melalui handphone atau laptop. Nah ya ini login dengan akun belajar ID ya, bisa lah ya untuk login. Kemudian ini masih login ya. Kemudian kita lanjut ini ke ini. Apa yang harus saya lakukan jika memiliki email akun belajar ID ya 2 ya. Yang pertama lihat di sini, cek cara mandiri ke laman sertifikasi pendidik. Pertama itu ya, teman tuh dilihat ya di bapak semua ya, kalau di aplikasi PNM diklik, apabila muncul pesan di atas akan klik untuk cek NIK ya.
muncul yang bagian ini A ya, A, cek nick, kemudian cek nick masukkan nicknya, kemudian nanti akan muncul email yang Anda gunakan untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Pak, cek emailnya di mana? Email ya. Berarti membuka email, lihat di kotak. Jika ada dua ya, user ID-nya. Jika muncul saja, silakan hubungi pusat bantuan kerja melalui kendala di PMM di http://kemdikbud.go.id hubungi ya sampai dengan 20 Agustus atau hari ini. Ini. Ya. Ya, dilihat ada cek di bawahnya. Semua pengelolaan untuk plotting tahap 2 dilakukan pada periode pembelajaran M 29 Agustus sampai dengan 8 Oktober 2024. Jadi waktunya masih lama nih, ya, sampai dengan 8 Oktober 2024, ya. Pak, jika akan akun dan email pengennya beda, ya gimana nanti? Ya, jauh lebih akhir. Kita lanjut dulu. Ini menu sertifikasi pendidik ya. Kita lanjut di sertifikasi pendidik. Ya, pastikan nanti di tampilan PMM Ibu Bapak ada atau muncul menu sertifikasi pendidik. Ya, nanti lewat situ Ibu Bapak. Ya, untuk yang namanya pembaruan data. Ya, menu sertifikasi pendidik nanti itu ada modul, ada post test, ada jurnal pembelajaran. Ya, jadi nanti silahkan apa namanya ibu bapak semua mengerjakan semuanya di menu sertifikasi pendidik. Akan tetapi jangan lupa sebelum itu ibu bapak ada validasi data dulu nanti. Ya, bisa dilihat lagi. Mohon maaf. Ya. Jadi di menu sertifikasi pendidik itu ada ibu bapak validasi data dulu. Ya, validasi data terkait misalkan contoh misalkan Bu Ernawati. Ya, ini ya Ibu Ernawati misalkan dulu SD, tetapi ijazahnya adalah matematika, terpanggil mengikuti PPG guru tertentu itu matematika. Nah, otomatis ibu masuknya adalah guru matematika panggilnya awalnya ya, jadi sesuai panggilan di akun SIM PKB-nya, patokannya, bukan ibu sebagai guru SD, tapi panggilan di SIM PKB-nya. Kemudian jika ingin protes, maka silahkan protes melalui aplikasi ini ya, sertifikasi pendidik. Silahkan diajukan nanti datanya di situ. Ya, jika sudah diajukan, nanti akan diproses oleh kementerian, bukan di kampus atau LPTK. Mungkin harus diingat itu. Ya, nanti ibu bapak ngechat ke saya, Pak Indra, Pak Rijal misalkan, atau ke Bu Ketua, Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu jangan di WA, Bu, saya misalkan bla bla dan sebagainya. WA-nya cukup ke Pak Rijal, Pak Indra, Pak Putri, dan saya. Ya, tapi terkait dengan tadi, jika jalurnya berbeda, jurusannya, itu urusannya dengan kementerian, bukan dengan LPTK. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu bapak terkait dengan modul pembelajaran yang ibu kerjakan, yang ibu upload, ya, itu semua dinilai bukan oleh LPTK, tapi langsung dari Kementerian validasinya. Ya, jadi nanti misalkan contoh Bu Fitriawati atau Bu Rosdiana, Pak, saya sudah upload tugas, ini gimana Pak? Ada belum tugas saya? Checklist atau belum? Itu jangan ke kita. Itu otomatis silahkan lihat mandiri di aplikasi PMM. Ya, jika sudah apa namanya terkirim tugasnya akan berwarna hijau. Ya, jika nantinya tugasnya itu minta diperbaiki, nanti silahkan ibu bapak perbaiki. Di situ ada catatan merah di upload tugasnya. Ya, semua harus terchecklist hijau. Pak, misalkan, bagaimana
Jika tugas saya sudah terupload, kemudian minta direvisi, sementara saya bingung upload di mana. Ibu ya menghapus tugas yang ada di PMM yang sudah upload. Jika minta diperbaiki ya, ibu bapak hapus tugas yang pertama diupload, kemudian ibu upload ulang, kemudian ibu bapak klik simpan, kemudian ibu bapak klik kirim seperti itu, ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, ibu bapak saya mempelajari itu. Lanjut. Nah, ini ibu bapak ya, kita akan mempelajari tentang modul, ya. Ibu bapak pertama masuk apa namanya ke aplikasi PLM, sertifikasi pendidik, ya. Kemudian tadi yang saya katakan cek data, apakah data sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, ya silahkan dibaca dan ikuti pembaharuannya bagaimana. Ya, jika tidak sesuai, ikuti caranya bagaimana. Kemudian, the next Pak Ibu. Kemudian, ini Bapak, nah ini ya tampilannya sebentar. Ya, ya Ibu Bapak ya. Jika, nah ini di sini kan terlihat ya, ini modulnya nih. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran, merancang asesmen, ya. Jika sudah terupload, nanti di sini nih, Ibu Bapak klik satu-satu, akan berwarna hijau, ya. Dilanjut dulu, nanti ada di sini. Selamat lanjut. Oke, lanjut lagi. Bisa. Modulnya memang beranak ini banyak sekali. Nanti saya kirim untuk ini ya. Dilanjut lagi. Nah, ini contoh yang sebentar, taruh dulu kembali. Nah, contoh lihat di bagian nomor 12 di situ. Di situ ada checklist hijau. Dilihat. Ya. Itu jika sudah beres tugasnya checklist hijau. Jika checklist merah otomatis di situ belum selesai. Ya. Kalau misalkan jika misalkan tugasnya, saya ulangi ya, salah atau perlu dikoreksi, di situ akan muncul warna merah, kemudian di bawahnya akan diminta untuk mengupload ulang. Ya. Nanti jika ingin mengupload ulang, silakan hapus dulu uploadan tugas pertama, kemudian upload tugas yang baru atau unggah tugas yang baru, ya. Kemudian setelah itu silakan klik simpan dan klik kirim, ya. Harus dipahamin ini. Jangan sampai nanti bertanya ke kita nih, para admin LPTK. Karena kita tidak punya akun PMN, Ibu Bapak ya, yang punya Ibu Bapak. Kita lanjut, Ibu Bapak. Ya, ini post test ya. Lanjut lagi, post test. Nah, ini post test ya. Lihat, tampilannya akan nanti seperti ini. Ya, ada post test 1, post test 2. Jadi semuanya tidak boleh ada lewat. Soalnya lah ya, nanti misalkan nilainya misalkan maksimal atau 15, mau mengerjakan kerjakan ulang. Apa yang nilainya maksimal sama bosan misalkan. Sama boros dia. Udahlah, saya aman nilai maksimal cukup gitu. Silakan kerjakan sampai